Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Sri Oktavianti dari Universitas Bakti Kencana, Fakultas Farmasi, kelas S1 FK1, NVM 191 FF03040 akan menjelaskan tentang titrasi pembentukan senyawa kompleks yang merupakan tugas dari kimia farmasi analisis. Nah, di sini ada prinsip. Titrasi kompleksometri adalah suatu jenis titrasi di mana reaksi antara bahan yang dianalisis dan titran akan membentuk suatu kompleks senyawa. Selanjutnya reaksi. Reaksi pembentukan kompleks atau yang menyangkut kompleks banyak sekali dan penerapannya juga banyak. Tidak hanya dalam titrasi. Yang diterapkan yaitu pada titrasi kompleksometri. Di sini contoh reaksi titrasi kompleksometri yaitu Ag+ ditambah 2Cn menghasilkan AgCN2 dan Hg2+ ditambah 2Cl menghasilkan HgCl2. Titrasi kompleksometri juga dikenal sebagai reaksi yang meliputi reaksi pembentukan ion-ion kompleks ataupun pembentukan molekul netral yang terdisosiasi dalam larutan. Persyaratan mendasar terbentuknya kompleks demikian adalah tingkat kelarutan tinggi. Selain titrasi kompleks biasa seperti di atas, dikenal pula kompleksometri yang dikenal sebagai titrasi kelatometri, seperti yang menyangkut penggunaan EDTA. Gugus yang terikat pada ion pusat disebut ligan dan dalam larutan air. Reaksi dapat dinyatakan oleh persamaan MH2O N ditambah L sama dengan MH2O N-1 plus H2O. Dalam pelaksanaan analisis anorganik, banyak digunakan reaksi-reaksi yang menghasilkan pembentukan kompleks. Suatu ion atau molekul kompleks terdiri dari satu ion pusat dan sejumlah ligan yang terikat erat dengan atom ion pusat itu. Nah, selanjutnya teori dasar. Kompleksometri adalah suatu analisis volumetri berdasarkan reaksi pembentukan senyawa kompleks antara ion logam dengan zat pembentuk kompleks yaitu ligan. Atau ligan adalah suatu unsur yang memiliki pasangan elektron bebas untuk didonorkan pada logam. Ligan yang banyak digunakan adalah dinatrium etilen, diamida tetrat asetat atau Na2EDTA. Kompleks yang dimaksud di sini adalah kompleks yang dibentuk melalui reaksi ion logam, sebuah kation dengan sebuah anion atau molekul netral. Kompleksometri juga merupakan jenis titrasi di mana titran dan titrat saling mengkompleks, membentuk hasil berupa kompleks. Titrasi kompleksometri adalah titrasi berdasarkan pembentukan senyawa kompleks antara kation dengan zat pembentuk kompleks. Salah satu zat pembentuk kompleks yang banyak digunakan dalam titrasi kompleksometri adalah garam dinatrium etilen diamina tetraasetat.
Titrasi dapat ditentukan dengan adanya penambahan indikator yang berguna sebagai tanda tercapai titik akhir titrasi. Nah, di sini ada contoh kasus dari titrasi pembentukan senyawa kompleks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Pratiwi Sompa dari Prodi S1 Farmasi Stikes Bina Mandiri Gorontalo. Baiklah, sebelum itu saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang akan digunakan pada percobaan ini. Yang pertama yaitu PPT test, digunakan sebagai pengambilan larutan. Kemudian klem buret dan statif yang digunakan sebagai penyangga buret. Kemudian ada buret sebagai wadah titran. Selanjutnya ada Erlenmeyer yang digunakan sebagai wadah titran. Selanjutnya ada bahan yang akan digunakan yaitu kalsium laktat, larutan dinatrium EDTA, kemudian larutan natrium hidroksida. Sebelum kita melakukan percobaan ini, mari kita menggunakan perlengkapan APD. Perlengkapan APD ini digunakan bertujuan untuk menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan selama proses percobaan. Baiklah, setelah menggunakan perlengkapan APD lengkap, sebelum itu di sini telah ada larutan yang telah jadi, yaitu di mana pada larutan ini telah ditambahkan kalsium laktat sebanyak 300 mg, kemudian dilarutkan dengan air dan diasamkan dengan sedikit asam klorida encer. Kemudian diencerkan dengan 100 ml air. Selanjutnya masuk ke tahap proses titrasi. Proses titrasi dilakukan dengan cara ditetesi sedikit demi sedikit larutan titran ke labu Erlenmeyer. Di sini tangan sebelah kiri berada pada keran buret dan kemudian tangan sebelah kanan berada pada labu Erlenmeyer untuk mengguncangkan larutan yang ada pada labu Erlenmeyer. Setelah terjadi perubahan warna pada labu Erlenmeyer, maka telah didapatkan titik ekuvalen. Kita ketahui bersama bahwa titik ekuvalen yaitu titik yang menunjukkan saat titran yang ditambahkan seluruhnya bereaksi dengan zat yang dititrasi. Setelah terjadi perubahan warna, proses titrasi dihentikan. Kemudian dilihat volume pada buret dan itulah titik akhir titrasi. Baik, terima kasih. Itulah proses percobaan pada titrasi kompleksimetri. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Jangan lupa like dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu merupakan contoh kasus dari titrasi pembentukan senyawa kompleks. Di sini ada perhitungan kadar. Penentuan kadar nikel. Molaritasnya yaitu sudah diketahui 0,01. Volumenya sama dengan 2 mili dan Be nikelnya yaitu 29,35 gram.
sampel sama dengan 30 mili. Ditanya kadar nikel. Kadar nikel sama dengan molaritas dikali volume dikali Be nikel per mili sampel dikali 100% sama dengan 0,01 molaritas dikali 2 mili dikali 29,35 gram per 30 mili dikali 100% sama dengan hasilnya 1,95%. Nah, itu merupakan kadar nikel. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.